kita belajar untuk open suction juga ya, waktu kita oral care kan pakai ini kayak gitu. Open suction itu artinya kita harus bukan membuka suctionnya ya teman-teman, tapi kalau pada pasien yang dia terpasang ventilator atau terpasang sambungan ke oksigen, kita harus membuka sambungannya tersebut karena ini pasien terpasang ventilator. Nah, bisa sih soal ini aja lah ya. Terpasang ventilator nih, jadi yang namanya open berarti kita harus sesaat membukanya untuk dilakukan penghisapan kayak gitu. Jadi makanya dia open. Nah Bu, nurse, kalau open kayak gitu berarti gimana dok kesterilannya? Tetap harus steril karena yang kita suction adalah di bagian saluran pernafasan. Nanti dijaga proses sterilannya. Yang kedua, dengan close suction. Close suction itu seperti apa nurse? Gitu. Jadi yang disambungkan ke bagian, nah ini nggak bisa. Kalau close suction itu kita tidak perlu membuka sambungannya karena suctionnya sudah input di sirkuitnya. Selang. Nah, ini seperti ini. Maksudnya input bagaimana sih nurse kayak gitu. Jadi ini ujung suctionnya ini kita sambungkannya ini ke mesin suction. Ini yang kita jaga jangan sampai terkena ke yang lainnya. Jadi ini kan ini selang suctionnya nih, yang di dalam kateter suctionnya tuh ini. Jadi ini yang menuju ke bagian mana? ETT. Jadi ketika kita masang ini, bagian ujung ini disambungkan ke bagian ETT-nya. Jadi seperti ini, sebelah sini di bagian ventilatornya. Jadi kenapa sih namanya close suction ya? Karena kita ketika melakukan suction tidak perlu membuka sirkuit sambungan antara ETT dan juga ventilatornya. Ini nggak boleh ya, ini nggak kalau ini. Nah, ketika kita mau suction pasiennya dengan close suction, jadi ini dimasukkan ke, setelah hiperoksigenasi dimasukkan ke bagian ETT-nya ini. Habis itu di suction. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nanti tak perhatikan satu-satu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Apa? Enggak ada istilahnya. Introducer. Yang ambil introducer ya. Jadi teman-teman silakan cari dulu di HP masing-masing introducer bentuknya kayak apa. Vaksin cuma boleh 10 sampai 15 detik. Tadi introducer ya, introducer itu dimasukkan ke sini teman-teman. Kayak besi gitu, dimasukkan di dalam sini. Ketika kita tadi intubasi, kan ini dimasukkan. Sudah masuk, tadi kan kita di 21 gitu ya misalnya. Itu bisa aja nggak di 21, tapi bisa nanti di 19 atau di 20 atau di 22. Kurang lebih, jadi biasanya 3 kali dari ukurannya itu kurang lebih, jadi perkiraannya bisa nanti sebelum itu atau setelah itu. Setelah kita masuk tadi, pedasinya dilepas, baru kita lakukan ventilasi dengan BVF, ditutup, dikembangkan kafnya dan kita fiksasi. Dan yang terakhir kita belajar tentang subglotic
Jadi suction yang di area subglotik. Kita kan tadi ada epiglotis tuh, posisinya kan dia di sininya, di setelahnya epiglotis, terus ini cup-nya di sini kan berarti ada area yang dia tempat mengumpul sekret, misalnya Arius, dan lain-lain di situ. Karena adanya benda asing, ini kan benda asing ya teman-teman, meningkatkan untuk tubuh itu mengeluarkan sekresi. Nah, subglotic suction itu menghisap atau membersihkan area rongga mulut sampai dengan epiglotis di sebelah sini. Pakainya apa? Ini disambungkan ke mesin suction langsung. Jadi kayak kemudian dinyalakan mesinnya. Nanti dia akan menyedot cairan-cairan yang ada di antara epiglotis sama rongga mulut. Dari mana? Lihat teman-teman, di sini ada bolongannya. Ini masuk ke sini. Di dalamnya sini. Jadi dia maksudnya dia nggak menyedot di bagian itunya ya, nggak menyedot di bagian ETT-nya ya, tapi di luarnya ini. Bukan di dalamnya sini. Kalau di dalamnya sini kan kita tadi suction pakai yang close suction sama open suction, tapi subglotic ini close suction yang dia di luarnya ini. Karena kalau kita lakukan suction bagian mulut, kalau kita oral care kan di bagian mulut juga disuction sampai dalam gitu ya, itu kan biasanya lebih susah dan nggak sampai ke dalam banget. Tapi kalau pakai ini bisa nyampe di atas epiglotis dekatnya kaf kunci kafnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, itu yang untuk pasien terpasang ETT. Sekarang pasien yang terpasang tracheostomy. Tadi saya lanjutkan ya, perawatan pasien dengan ETT. Tadi kan RW, dicek RW-nya ada tutup, kita lakukan tadi suction. Setelah itu pengkajian juga tentang fiksasi pasiennya, kedalamannya berapa, dicek di catatannya tadi berapa, dicek di kondisi faktanya di pasiennya, oh kedalamannya berapa, kemudian paten enggak ininya, fiksasinya, paten, ya fiksasinya itu sudah terfiksasi dengan baik atau belum. Kemudian cek luarannya pasiennya secara respirasi, breathingnya seperti apa, dari saturasi, RR, suara nafasnya. Kemudian kalau pakai ventilator berarti output di ventilatornya itu tidal volumenya berapa, terus P inspirationnya berapa, peaknya. Kemudian kalau di situ ada minute volumenya berapa. Kalau dia pasiennya alarm terus ventilatornya karena PP bisa jadi karena ada sumbatan di jalan nafasnya kayak gitu, karena si mesin kan mau ngasih nafas tapi dia terhalang, jadi dia meningkatkan tekanannya. Atau ternyata volume tidalnya kurang nih, pasiennya mungkin bernafasnya belum adekuat. Jangan lupa lakukan oral care juga ya selama pasien yang memakai ETT. Jaga lingkungan atau daerah di sekitar dari pasiennya itu tetap bersih, makanya dilakukan oral care. Nah, untuk pasien yang terpasang PT sama teman-teman bisa pakai metode open suction dan juga metode closed suction. Nah, ada gak sih Nas kayak ETT ini yang dia TT-nya sudah ada subglotic suction-nya ada. Jadi nanti dia ada tambahannya kayak di sini. Kalau di sini kan dia cuma satu ini. Ini adalah untuk cuff-nya, keamanan cuff-nya, jadi untuk kunci di dalamnya. Kalau dia nanti tipe yang ada subglotic suction-nya, dia akan ada tambahan seperti ini. Ya, tambahan untuk dia tempat suction. Jadi ini di trachea ya. Yang masang ini bukan kita, yang masang nanti dokter. Biasanya dokter spesialis, bukan dokter umum juga. Jadi lewat prosedur nanti operasi elektif bisa
konsultasi nanti dari dokter THT atau dari dokter anestesi, nanti tindakannya di ruang ICU kayak gitu, PDT biasanya kalau pasien dokter anestesinya. Nah, sama dengan pasien dia ETT, dia harus terpasang fiksasi dengan baik. Cara masang fiksasinya gimana? Ini bisa kalau pasiennya nggak punya atau rumah sakitnya belum punya seperti ini, pakai tali bantal gitu. Nah, tali guling itu bisa, atau pakai kasa yang panjang, kasa gulung nanti dipotong kecil, ditipiskan terus digulung, jadi jangan sampai ada. Jadi yang drabu-drabu itu yang drabu-drabu lah ya. Yang susah itu dilipat di dalam gitu, karena nanti kalau di luar dia terbalik. Bagaimana caranya kalau melakukan close suction dengan pasien yang terpasang tracheostomy? Nah, meskipun kita nggak pakai misalnya steril, sarung tangan steril, kalau pakai close suction masih bisa. Yang penting dijaga di bagian ini tidak kita sentuh ya teman-teman. Tapi kalau pakai open suction kita harus pakai minimal salah satu pakai yang steril. Teman-teman lihat ini close suction, terus lihat arah selangnya. Selang ini selalu mengarah ke saluran pernapasan pasiennya. Jadi kalau yang di ETT tadi ini berarti yang sebelah sini yang dipasang ke ETT pasien. Kalau yang ini pakai tracheostomy berarti ini yang dipasang ke bagian tracheostomy pasiennya. Jadi jangan kebalik. Nanti kalau kebalik ini bukan untuk mensaksen pasien tapi ke arah malah ke arah oksigen atau ke arah sirkuit ventilatornya. Gitu. Yang ini ke arah dipasang ke bagian mesin saksennya. Jadi kalau misalnya dapat kasus, oh ya dek pasang dong, minta tolong dilakukan pemasangan close suction pasiennya. Nah berarti lihat arahnya ini ya, karena produknya kan banyak close suction itu. Ini selalu mengarah ke pasiennya. Berarti ini yang dia ke ini ke sirkuitnya ya kalau pakai venti ya. Lalu ini yang ke arah suction. Pada pasien dengan close suction ini kadang ada tambahnya A. Teman-teman lihat ini enggak? Ini buat bilas. Nanti setelah kita selesai melakukan suction pakai NaCl, kemudian ditaruh di sini untuk membilas selang suction yang sudah kita gunakan tadi. Jadi nanti ini dibersihkan. Nah, sedangkan pada open suction bilasnya bagaimana? Terus kayak gitu. Ada pom steril, pakai NaCl steril. Nah, di situ bilasnya. Jadi setelah kita lakukan suction, dibilas dulu. Kalau mau dipakai lagi ke pasiennya. Biasanya maksimal dalam satu periode itu suction boleh dilakukan sampai dengan 3 kali. Dikasih jeda. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, nggak ada, kita pindah ke sana. Kita akan praktekkan untuk open suction sama close suction.